Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu pembuat aplikasi konveksi. Di sini ada Iqbal Julianto, Muhammad Iqbal Iksan Putra, Ikam Sirul Arifin. Di sini ada latar belakang wawancara, melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai aplikasi kasir yang belum lengkap di perusahaan tersebut sehingga kita bisa melengkapi permasalahan atau kekurangan yang ada di perusahaan tersebut. Profil narasumber, usaha, pemilik dan sebagainya, yaitu konveksi Hoki Grab, pemilik Iwan Paliana SAK sebagai direktur konveksi Hoki Grab. Profil perusahaan, perusahaannya yaitu konveksian, pemiliknya M. Ardinupi Hasim, didirikan sejak tahun 2019, alamat Jalan Raya Jatinangor nomor 21A Cibesi. Visi misi perusahaan menjadi vendor konveksi yang unggul, terbuka, amanah, dan terdepan dalam pelayanan yang profesional sebagai wadah untuk mencetak pengusaha baru. Metode wawancara, wawancara tidak terstruktur, jenis wawancara ini lebih bebas, fleksibel, bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam dalam memberikan ruang bagi narasumber untuk mengungkapkan pemikiran dan pandangan secara bebas. Hasil wawancara ini kami bisa mengetahui poin-poin yang dibutuhkan atau kekurangan saat ini digunakan sehingga kita bisa membantu atau memudahkan proses aplikasi yang saya tawarkan kepada perusahaan tersebut. Jadi rekomendasi dari perusahaan ini perlu dibuat aplikasi pengeluaran dan pemasukan keuangan dan stok barang. Nah ini dokumentasi ya, kayak barang-barang kayak stok baju, kayak kasir, stok barang kayak jaket, celana, kemeja. Terus selanjutnya dari bab 1 pendahuluan di latar belakang ini, pada era teknologi dan informasi saat ini penggunaan komputer di berbagai bidang usaha sudah menjadi suatu hal yang umum. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat, komputer-komputer tersebut telah dapat terhubung antara satu dengan lainnya membentuk suatu jaringan. Sehingga di era modern seperti ini, sudah banyak perusahaan di bidang perdagangan yang menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi untuk meningkatkan efektivitas dalam berjalan aktivitas transaksi perdagangan. Salah satunya pada konveksi Hoki Grab yang ada di Jalan Raya Jatinangor yang sudah menggunakan metode pembayaran yang sudah terkomputerisasi, tapi masih menggunakan Microsoft Excel sehingga dirasa kurang efektif dalam proses transaksi di konveksi tersebut. Salah satu contoh pada konveksi Hoki Grab di Jalan Jatinangor ini masih menggunakan Microsoft Excel untuk beberapa kegiatan seperti input kas masuk dan input kas keluar, input barang masuk dan barang keluar, dan juga proses penghitungan bahan produksi sampai sistem kerja kasir. Hal ini dirasa kurang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan saat ini. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka kami mengambil judul makalah yaitu aplikasi kasir konveksi Hoki Grab 99 yang bertujuan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu dan mempermudah kasir untuk melayani proses transaksi dan data barang pada konveksi Hoki Grab. Rumus masalah ini ada 4 ya, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah pencatatan dalam riwayat transaksi pembelian barang di konveksi masih menggunakan Microsoft Excel sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan konveksi. Untuk data barang dan data barang keluar juga masih menggunakan Microsoft Excel sehingga cukup memakan banyak waktu untuk mendata barang. Terus selanjutnya untuk data kas masuk dan kas keluar juga masih menggunakan Microsoft Excel sehingga membantu kasir cukup kesulitan untuk
proses input data kas masuk dan kas keluar. Terus yang terakhir, dalam menghitung jumlah bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi masih menggunakan cara manual, cukup memakan banyak waktu. Selanjutnya ada tujuan. Di sini ada 3 ya. Tujuannya pertama, membantu aplikasi transaksi pembelian barang menjadi lebih mudah dan riwayat pembelian akan disimpan di dalam database. Terus yang kedua, membuat aplikasi data barang masuk dan data barang keluar, juga kas masuk dan kas keluar di dalam satu form untuk memudahkan kasir dalam proses input data. Membuat aplikasi perhitungan jumlah bahan produksi secara otomatis sehingga pegawai tidak perlu menghitung jumlah bahan secara manual. Manfaatnya di sini yang pertama, bagi pegawai ya, dengan adanya aplikasi ini, semoga sistem yang dihasilkan membantu operasional penjualan barang di konveksi dalam pencatatan data dan transaksi. Bagi pemilik, dengan adanya sistem ini, semoga pemilik dapat dengan mudah mendapatkan laporan penjualan dan pembelian dengan cepat dan tepat. Terus selanjutnya bagi konsumen, dengan adanya aplikasi ini, semoga konsumen dapat lebih mudah memperoleh informasi dan mempercepat proses transaksi sehingga minimalisir antrian dalam pembelian. Ruang lingkupnya ada 3 ya. Yang pertama, aplikasi dibangun menggunakan program basis GUI. Terus yang kedua, aplikasi disebut dengan bahasa pemrograman Java ya. Terus database yang digunakan berupa data yang disimpan di XAMPP. Bab 2 landasan teori. Di sini ada flowchart. Flowchart diagram alir merupakan urutan langkah logis algoritma yang ditampilkan dalam berbagai bentuk makna notasi visual atau grafik. Flowchart penolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Menurut Wibanto 2017.20, flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dalam hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lain dalam suatu program. Diagram alir dapat menunjukkan secara jelas arus pengendalian suatu algoritma, yakni bagaimana cara melaksanakan suatu rangkaian kegiatan secara logis dan sistematis. Mockup, di sini ada mockup juga. Mockup adalah model atau rancangan dari sebuah konsep desain yang akan diaplikasikan ke sebuah produk. Ia dapat dikategorikan ke dalam low fidelity atau high fidelity. Low fidelity ini adalah desain yang masih simple dan sederhana, sedangkan high fidelity adalah desain sudah diperlu halus dan lebih kompleks. Biasanya ia dibuat dengan variasi 2 dimensi dan 3 dimensi, lalu akan diberikan berbagai efek visual agar hasilnya terlihat nyata dan terkesan modern. Dalam membuat mockup, ada beberapa cara yang dilakukan. Salah satunya menggunakan aplikasi maupun tools yang tersedia untuk memperlancar proses pembuatan mockup. Di sini juga ada pseudocode. Pseudocode berasal dari kata pseudo dan kode. Pseudo mengacu pada imitasi dan kode mengacu kepada kode yang terkait dan instruksi yang dituliskan dalam bahasa komputer atau kode bahasa pemrograman. Pseudocode sering digunakan oleh manusia untuk menulis algoritma dalam bentuk simbol-simbol dan bahasa sederhana atau ringkas. Pseudocode merupakan metode yang cukup efisien untuk menggambar suatu algoritma. Pseudocode dituliskan dengan menggunakan struktur bahasa harian yang dapat dipahami dengan mudah. Tujuan penyusun pseudocode yaitu untuk menggambarkan tahap-tahap penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan kata-kata teks. Pseudocode berarti kode yang mirip dengan instruksi pemrograman yang sebenarnya. Pseudocode berbasis pada pemrograman yang sesungguhnya seperti Pascal, C++,
C++, C, Java, sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada programmer. Ada Java dikembangkan oleh perusahaan Sun Microsystem. Java menurut definisi dari Sun Microsystem adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone atau pada lingkungan jaringan. Java merupakan bahasa berorientasi objek pengembangan aplikasi mandiri. Aplikasi berbasis internet, aplikasi yang perangkat cerdas yang dapat berkomunikasi lewat internet atau jaringan komunikasi melalui teknologi Java, dimungkinkan perangkat audio stereo di rumah terhubung jaringan komputer. Java tidak lagi hanya untuk membuat applet yang memperindah halaman web, tapi Java telah menjadi bahasa untuk pengembangan aplikasi skala interface berbagai jaringan besar. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang dapat digunakan untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer dan berbagai platform. Di sini juga ada NetBeans ya. NetBeans awalnya dibangun pada tahun 1996 sebagai Delphi untuk pemrograman Delphi oleh seorang mahasiswa dari Carleton University Paraguay pada tahun 1997. Roman Stanek membangun sebuah perusahaan dan merilis versi komersial dari NetBeans hingga akhirnya dibeli oleh Sun Microsystem pada 1999. Hingga pada saat ini, platform NetBeans telah banyak berkembang di bawah Sun Microsystem. NetBeans merupakan platform framework dan IDE Integrated Development Environment yang digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop yang menggunakan bahasa Java dan beberapa bahasa lain seperti C++ dan banyak lagi. NetBeans ini dibangun menggunakan bahasa Java dan dapat dijalankan pada Windows, Linux, Solaris, dan sistem operasi lain yang mendukung JVM. NetBeans merupakan alat pengembangan aplikasi yang terintegrasi. NetBeans mendukung pengembangan program yang menggunakan bahasa Java dari semua versi. Platform NetBeans memperbolehkan pembangunan aplikasi dengan menggunakan modul-modul aplikasi yang dibangun menggunakan NetBeans dapat dikembangkan oleh pihak ketiga. Platform NetBeans merupakan platform yang dapat digunakan ulang untuk mempermudah. Di sini juga ada array. Array adalah suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data di mana data tersebut mempunyai tipe data yang sama. Setiap elemen mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya. Definisi array adalah struktur data yang terdiri dari kelompok beberapa elemen. Elemen ini pada umumnya memiliki tipe data yang sama, biasanya string atau integer. Penggunaan array dalam program biasanya dapat mengelompokkan data yang saling berhubungan sehingga memudah untuk logika pencarian atau tujuan lainnya. Suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data di mana data-data tersebut mempunyai tipe data yang sama. Setiap data disimpan dalam alamat memori yang berbeda-beda, disebut dengan elemen array. Setiap elemen mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya. Melalui indeks inilah kita dapat mengakses data-data tersebut. Di sini juga ada bab 3 perancangan analisis kasus sebuah usaha di bidang konveksi yang bernama Cookie Graph 99 meminta bantuan kepada tim kami untuk dibuat sebuah program aplikasi kasir dengan ketentuan memiliki form login, form transaksi, form laporan, form data bahan. Yang dapat mengakses aplikasi tersebut hanya kasir karena pemilik sudah memiliki aplikasi tersendiri.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa objek dari kasus tersebut adalah konveksi cookie graph. Atribut dari kasus tersebut yaitu ada from login kayak masukkan username atau kata sandi, terus from utama ada data bahan, from transaksi tentang, terus di transaksi ini ada nomor invoice, jumlah pesanan, terus jenis pesanan, total harga, tabel keterangan. Terus dari from data bahan, nomor invoice, kas masuk, kas keluar, stok masuk, stok barang, stok keluar, tanggal, tabel, dan keterangan. From laporan ini ada nomor invoice, kas masuk, kas keluar, stok barang, stok masuk keluar, tanggal, tabel, keterangan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada flowchart dan pseudocode. Nah, ini ada from login. Pertama-tama mulai, lalu masukkan username dan kata sandi. Jika username data dan kata sandi benar, muncul message login berhasil. Masuk ke menu utama. Jika username dan kata sandi salah, muncul message username atau kata sandi salah. Kembali ke langkah kedua. Nah, di sini ada menu utama. Jika memilih menu transaksi, pilih menu transaksi. Di sini di menu utama ada 4 from ya, ada transaksi, ada laporan, ada data bahan, dan ada tentang. Nah, di sini ada data bahan. Pertama-tama mulai deklarasi variabel, masukkan nomor invoice. Lalu pilih jenis pesanan, masukkan jumlah pesanan. Jika memilih hitung, menyimpan ke database, lalu menampilkan dalam tabel. Jika memilih ekspor Excel, itu otomatis data-data tabel tersebut akan ekspor ke Excel. Jika ingin kembali, itu kembali ke menu utama. Nah, di sini ada menu transaksi. Masukkan nomor invoice. Jika tekan tampil, menampilkan jenis pesanan dan stok pesanan dari menu data bahan. Output jenis pesanan dan stok pesanan. Masukkan tanggal, masukkan jumlah pesanan, input jumlah pesanan. Jika memilih hitung, pilih hitung akan menampilkan total harga pesanan, output total harga. Jika memilih simpan, akan menampilkan ke dalam tabel menyimpan ke database. Jika memilih kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya ke menu laporan. Pertama-tama sama harus memasukkan nomor invoice yang sama dari tadi sebelumnya dibuat. Jika tekan tampil, akan menampilkan kas masuk, stok keluar, dan jenis pesanan dari menu transaksi. Output kas masuk dan stok keluar, dan menampilkan kas keluar dan stok masuk dari menu data bahan. Output kas keluar dan stok masuk, dan akan menampilkan sisa bahan dari pengurangan pesanan data bahan dan transaksi. Output sisa bahan. Masukkan tanggal. Jika memilih masukkan, akan menampilkan laporan ke tabel dan menyimpan ke database. Jika ekspor lagi ke Excel seperti di menu data bahan. Nah, di sini ada mockup. Ini mockup login. Saya tonton ya. Lalu menu utama, lalu data bahan, lalu transaksi, dan laporan. Nah, ini diagram ERD. Di sini ada nomor invoice, jumlah pesanan, jenis pesanan, hitung pesanan, harga modal. Ini dari from data bahan. Data transaksi, ada juga nomor invoice, jenis pesanan, jumlah pesanan, tanggal, dan
total. Dan juga laporan ada tanggal kas masuk, stok keluar, stok masuk, sisa bahan, jenis stok, kas keluar. Nah, ini tampilan database-nya. Di sini saya akan menjalankan aplikasi yang sudah dibuat. Ini kita coba masukkan username. Dan jika username-nya salah, akan muncul message username salah. Lalu, jika kata sandi salah, akan muncul message kata sandi salah. Dan jika username dan kata sandi salah, akan muncul username dan kata sandi salah. Jika benar, akan muncul login berhasil. Jadi tampilan menu utama ada button data bahan, transaksi, laporan, dan tentang. Lalu ini ada menu bantuan berisi langkah-langkah menggunakan menu utama. Lalu masuk ke menu data bahan. Pertama, masukkan nomor invoice. Lalu pilih jenis pesanan. Masukkan jumlah pesanan. Lalu tekan button hitung untuk menyimpan dan menampilkan dalam tabel. Lalu jika ingin menyimpan dalam Microsoft Excel, bisa tekan Export Excel. Export berhasil dan bisa lihat filenya seperti ini. Lalu bisa juga untuk mencari data yang tadi dimasukkan, masukkan nomor invoice. Dan bisa juga untuk menghapus jika salah menginput data. Lalu selanjutnya ada menu transaksi. Pertama, masukkan nomor invoice yang tadi diinput di data bahan. Klik tampil, akan muncul jenis pesanan dan stok pesanan. Dan seterusnya, masukkan tanggal dan input jumlah pesanan. Jika ditekan hitung, akan muncul total harga seperti ini. Dan jika tekan simpan, akan menyimpan ke database dan menampilkan dalam tabel. Lalu selanjutnya ada menu laporan. Sama seperti sebelumnya, masukkan nomor invoice yang tadi, tekan tampil, dan akan menampilkan kas keluar, stok masuk, jenis pesanan, kas masuk, stok keluar, dan sisa stok. Lalu masukkan tanggal laporan. Jika diklik masukkan, akan menyimpan ke database dan menampilkan dalam tabel. Lalu jika export Excel seperti tadi, akan mengekspor. Ekspor berhasil dan
Seperti ini hasilnya. Dan ini menu tentang aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi pembantu kasir yang berguna untuk memanajemen data transaksi dan juga data barang dan bahan serta kas masuk dan kas keluar. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas algoritma pemrograman 2. Nah, ini ada para pembuat aplikasi. Lalu jika keluar akan kembali ke menu login. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.